Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada sebelum tahun 1950, keadaan masyarakat Simo itu banyak orang-orang jahatnya, banyak orang-orang nakalnya, tukang judi, tukang rampok, pencuri, itu sudah lengkap di Simo. Sehingga tetangganya sendiri dirampok, tetangganya dicuri sendiri dicuri, itu sudah biasa. Nah, tetapi pada saat itu di Simo baru ada musola bambu, belum punya masjid. Ya. Tapi yang sholat itu hanya sedikit sekali. Mulai tahun 1950, Bang Hamar itu sering seminggu sekali mengikuti pengajian Muhammadiyah di Jenangan setiap malam minggu. Kemudian Bu Umiyatun itu setiap hari Jumat sore juga ke Jenangan ikut pengajian, tapi belum ada temannya. Bang Hamar juga belum punya teman, hanya sendirian. Bu Umiyatun juga hanya sendirian, tidak punya teman. Tapi lama-lama ada yang ikut pengajian, jadi lama-lama juga punya teman. Akhirnya di Simo juga diadakan pengajian, ditadangkan mubaleknya dari Ponorogo tiap 8 hari sekali, 35 hari sekali. Orang-orang Simo ini kalau diajak pengajian pada waktu itu banyak yang mau hadir, walaupun tidak sholat, walaupun penjudi, walaupun penjahat, walaupun pencuri, mau diajak ke pengajian, tapi belum sholat. Sehingga tiap pengadakan pengajian mubalek dari Ponorogo, pengunjungnya tidak kurang dari 100 rata-rata. Sehingga akhirnya pada tahun 1955 di Simo didirikan Muhammadiyah secara resmi dan dilantik. Tapi anggotanya yang laki-laki baru 5 orang dan yang perempuan baru 5 orang. Tetapi Aisyahnya belum berdiri. Jadi yang perempuan itu anggota Muhammadiyah wanita. Setelah berdiri ranting, pengajiannya terus berjalan. Tetapi ya kebanyakan orang-orang tua. Tapi pada waktu itu anak-anak suka mengaji yang diadakan diniyah tapi masuknya malam, mulai tahun 1955. Sehingga muridnya pada tahun 1957 itu sampai mencapai 200 lebih. Dari Setutup, Dongeng, Sekopek, Simo, Plembure datang mengaji di Simo. Walaupun lampunya serba belum petro, mula-mula lampu brom, ya, lampu brom gantung itu. Lama-lama bisa beli petroma. Anak-anak cuma melihat, tidak menulis. Ada papan tulis, dituliskan, tidak ada karena belum punya meja. Ya. Sehingga lama-lama bertambah banyak. Nah, pada tahun 1957 Bang Hamar kan mulai membangun masjid. Ya. Anak-anak itu, murid-murid itu sehabis ngisa, sehabis mengaji, sehabis belajar, itu kerja bakti terus. Setiap malam mengusung bata dari rumahnya Mbah Nur yang sekarang
dibawa ke lokasi masjid. Sehingga masjid yang temboknya setinggi 6 meter itu, kerja bakti mengusung batu bata itu cuma dari anak-anak, dari murid-murid. Karena muridnya banyak, ya, sehingga sampai kadang-kadang jam 10 malam baru pulang. Dan muridnya kan sudah besar-besar, tidak seperti anak-anak sekarang masih kecil. Sehingga pada tahun 1957 dimulailah membangun masjid. Kemudian setelah dibangun masjid temboknya 97 sampai 98, selesai membangun masjid temboknya saja, Mbah Ngamar sakit. Nah, setelah sakit maka pembangunan berhenti sampai pengajian anak-anak malam, madrasah dini malam juga berhenti. Karena Mbah Ngamar sakitnya lama, hampir 1 tahun. Mulai dimasukkan di rumah sakit umum Ponorogo sampai dibawa ke rumah sakit Surabaya, di Surabaya hampir 3 bulan. Sehingga semua kegiatan Muhammadiyah berhenti. Nah, setelah 1990 Mbah Ahmad itu sakitnya 98 sampai 99. Setelah Mbah Ngamar meninggal 1999, jadi masjidnya terbengkalai, pengajian berhenti, madrasah juga berhenti. Setelah Mbah Ngamar meninggal tahun 1999, maka saya memulai membuka lagi pengajian, membuka lagi madrasah malam, sehingga pengajiannya berjalan lagi, anak-anak yang mengaji juga berjalan lagi. Walaupun belum punya tempat, tempatnya masih di kampung rumah depannya Mbah Ngamar. Pada saat itu anak-anak banyak yang tidak masuk SD. Pada tahun 1960, ya, tahun 1960 anak-anak itu tidak bisa masuk SD Jenangan 1. Nah, dulu namanya Sekolah Rakyat 6 Jenangan. Mengapa? Karena terlalu banyak murid sehingga banyak yang ditolak. Akhirnya saya nari kepada anak itu, bagaimana kalau kamu sekolah di sini, saya buka pagi, pelajarannya seperti sekolah di sekolah rakyat. Mereka sanggup, orang tuanya kita kumpulkan, sama-sama kompak sanggup. Akhirnya pada tahun 1960 saya bukalah Madrasah Wajib Belajar namanya, MWB. Jadi madrasah malam diganti pagi dengan nama MWB, Madrasah Wajib Belajar. Tetapi anak-anak pada waktu itu tidak seperti sekarang. Kadang-kadang kelas 1 sudah moto, kelas 2 moto, kelas 3 moto. Jarang yang bisa menamatkan sampai kelas 6. Akhirnya walaupun anak yang pertama jumlahnya 60 anak pada saat itu, tapi akhirnya yang tamat hanya berapa begitu saja. Karena orang dulu daripada menyekolahkan anaknya lebih baik suruh kerja ngongon. Tiap 2 tahun mendapat upah 1 ekor lembu, anak lembu. Lebih untung itu katanya daripada sekolah. Lama-lama secara gotong royong, secara menabung, mengumpulkan dana sedikit-sedikit kita kumpulkan. Akhirnya pada tahun 1970 bisa mendirikan gedung walaupun hanya 2 ruang. Itu swadaya murni.
Jadi Mbah Ngamar itu hanya mimpin Muhammadiyah dari 1955, kemudian 1958 sakit, akhirnya 1959 meninggal, ya hanya itu. Kemudian saya yang meneruskan. Nah, setelah Mbah Ngamar meninggal, ya, saya mengurusi MBB, juga mengurusi organisasi. Pada saat itu umur saya baru 19 tahun, ya. Tapi oleh pimpinan Muhammadiyah saya sudah diterima sebagai ketua ranting, walaupun masih 19 tahun, karena yang lain belum ada, terpaksa. Pada waktu itu 1960 itu pimpinan Muhammadiyah Ponorogo itu namanya masih cabang, belum daerah. Daerahnya adalah satu Karesidenan Madiun. Jadi pimpinan daerahnya di Madiun. Saya juga sering konferensi ikut pimpinan daerah ke Madiun bersama Mbah Huti, bapaknya Pak Badar Yanggong itu. Walaupun saya masih kecil, tapi selalu mengikutinya, sehingga orang-orang tahu bahwa saya itu dianggap orang dari luar Ponorogo, dianggap anaknya Mbah Sayuti Yanggong itu. Karena di antara peserta konferensi itu yang paling kecil ya saya, yang lain ya sudah dewasa-dewasa. Tapi walaupun begitu ya tidak apa-apa. Nah, setelah Ponorogo berubah, kemudian menjadi pimpinan daerah, cabangnya pindah di kecamatan-kecamatan. Ya. Saya masih bisa mengikuti pimpinan Muhammadiyah cabang Ponorogo yang tertua, yaitu Mbah Ali Diwiryo, yang rumahnya sebelah timur Pasar Legi, yang sekarang ditempati Masjid Ahmad Dahlan. Jadi saya banyak mengikuti para pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Ponorogo sejak Mbah Ali Diwiryo sampai sekarang, masih bisa mengikuti terus. Lama-lama di Simo ini yang tukang judi makin berkurang, tukang pencuri hilang, tukang rampok hilang. Yang tidak merampok, yang tidak bertinggal di Simo, hilangnya itu pindah tempat. Ada yang ke Nganjuk, ada yang ke desa lain dan sebagainya. Karena pernah pada waktu tahun 1950 itu di Simo ini ada orang dirampok, kemudian Mbah Ngamar ditawani oleh Mbah Carek, jenengan wis wong-wong iki kon lunga kabeh ben aja ditangkap polisi. Kalau dulu asal pergi silaman. Akhirnya pergi semua, dan sudah itulah di Simo aman, tidak ada pencuri, tidak ada perampok. Tapi ini kalau menoleh ke belakang tahun 1948, di Simo ini juga terpengaruh orang-orang PKI, sehingga pada tahun 1949 musola yang terdiri dari bambu itu dijadikan markas tentara Siliwangi dari Jawa Barat. Di sini ada satu regu. Karena apa? Di Simo ada sebagian orang ya terkenal terpengaruh orang-orang PKI, diajak merampok dan sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah Muhammadiyah di Simo bertambah kuat, pencuri makin hilang, perampoknya hilang,
penjudi makin berkurang, yang sholat pun makin bertambah. Sehingga pada waktu 1960 itu masjidnya sudah bisa dipakai sholat. Lama-lama setelah ada madrasah, ada MBB itu yang akhirnya diganti dengan madrasah ibtidaiyah. Dari alumni tamatan madrasah wajib belajar yang pindah madrasah ibtidaiyah itu, yang tersebar di Lembure, di Gandong, di Bengkolo, Dungrong, itu akhirnya di sana tumbuhlah kelompok-kelompok kecil yang ingin mendirikan musola kecil. Seperti di Dungrong itu berdirinya adalah musola kecil cukup untuk sholat 15 orang aja, 5-6 ukurannya, 20 orang paling banyak. Di Pelembure tempatnya Pak Parmo itu ya musolanya dulu bambu gedek ya, awal mulanya. Akhirnya lama-lama bisa berkembang, bisa menjadi maju, bisa menjadi baik dan sebagainya. Karena kita selalu tekun membina mereka, membimbing mereka, mengajak mereka beramal. Kelompok Dungrong, Pelembure belum ada yang sadar tentang zakat fitrah, tapi diberi dari Simo, dikirimi zakat fitrah. Belum ada yang sadar berkorban dengan kambing, dikirimi daging korban dari Simo sedikit-sedikit. Lama-lama mereka bisa berkorban sendiri, bisa berzakat bisa sendiri. Kemudian masjidnya juga bisa diperbesar. Sampai Dungrong itu sampai sekarang itu pembangunnya ada 3 tahap. Pertama langgar kecil, kemudian agak dibesarkan, kemudian dibongkar, kemudian diganti masjid seperti sekarang ini. Dan sekarang sudah dibuka lebih baik. Di Pelembure juga demikian. Mula-mula musola gedek dari bambu, diperbesar jadi tembok. Sekarang diperbaiki menjadi lebih baik, bahkan sekarang paling baik. Itu di Pelembure. Begitulah perkembangan Muhammadiyah di Simo ini. Walaupun dengan pelan, tapi pasti terus berkembang. Jamaahnya juga demikian, dari sedikit bertambah banyak, dari sedikit bertambah banyak. Sehingga kalau kita kumpul bersama, sholat id, sholat idul adha dan sebagainya, halaman masjid itu sudah penuh. Untuk membina kelompok-kelompok itu kita adakan pengajian. Seminggu sekali kita datangi, habis maghrib sampai ngisya. Mulai tahun 2004 terus kita bina, akhirnya mereka lebih kuat, lebih kompak. Sehingga ranting Simo ini kalau masalah korban saja, masalah zakat dibanding dengan ranting yang lain di Jenangan Timur ini adalah paling banyak. Itulah berkat usaha kita bersama dalam rangka membina mereka untuk memajukan Islam dalam organisasi Muhammadiyah. Alhamdulillah di ranting Muhammadiyah Simo tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada percecokan. Alhamdulillah semua berjalan kompak dengan izin Allah. Bahkan kalau di ranting lain ada apa itu babatan dan sebagainya, insya Allah di Simo tidak pernah terjadi. Inilah berkat dari pertolongan Allah, di mana kita itu sungguh-sungguh membangun masyarakat, membangun umat Islam dengan ikhlas, Allah akan membantunya. Kalau di bidang pendidikan, setelah kita membangun pertama kali 2 lokal itu dengan swadaya murni, tidak ada bantuan dari pemerintah, alhamdulillah
selanjutnya itu ada saja terus bantuan dari pemerintah. Sampai terakhir ini bisa membuat gedung tingkat dan sebagainya pun dari bantuan pemerintah. Tapi awal mulanya kita harus wani kangelan dhisik istilah. Nggih, kangelan dhisik wis dinyangi, insyaallah selanjutnya akan ada kemudahan sesuai dengan kehendak Allah. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Saya kira sekian dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.